So, pagi hari ini saya akan melanjutkan mengenai Sabat. Kita kalau berbicara mengenai Sabat, we talk about spiritual formation. Di sel kami ada satu member sel pernah bilang seperti ini. Wah, saya baru sadar kalau all my life yang saya cari adalah seminar, workshop untuk keberhasilan saya di pekerjaan, untuk keahlian saya dalam bekerja, semuanya skill. Tapi saya nggak pernah mencari bagaimana spiritual formation itu mengenai hal-hal yang rohani di dalam saya dibentuk itu nggak pernah. So it's about time, dia katakan it's about time sekarang saya fokus, saya mau membangun rohani saya. That's good, karena ini yang Tuhan mau lakukan di dalam kita pada waktu kita baru, lahir baru, kemudian kita dibaptis and many things happen. Sebenarnya yang Tuhan mau kerjakan adalah spiritual formation. Nah, berapa banyak Anda yang ingin terjadi spiritual formation di dalam Anda? Good. Nah, salah satunya adalah Sabat. When we keep Sabat. So, Sabat ini membuat kita receive the invitation. Kita menerima undangan dari Yesus yang ditetapkan di Sabat. The ritme dari kehidupan kita untuk slowing down. Pada waktu kita slowing down, kita pay attention, kita memperhatikan kehidupan kita yang di bawah permukaan. Biasanya kan yang orang fokus di atas permukaan ya. Nah sekarang pada waktu kita slow down, pada waktu kita Sabat, kita sedang mengambil waktu untuk memperhatikan kondisi kita di bawah permukaan. Dan amazing banyak hal yang kita akan temukan pada waktu kita memberikan perhatian dengan apa yang ada di bawah daripada permukaan hidup kita. So saya akan bacakan bersama-sama di Keluaran 20 ayat 8. Anda yang punya Alkitab atau elektronik Alkitab. Saya lagi ada di sekolah Alkitab. Nah, kalau sekolah Alkitab, kalau di S2 itu there is no, enggak dikotbahin, enggak diajarin. So dosennya hanya ngomong 15-20 menit, sisanya kita yang ngomong. And kita presentasi and then di debat. Nah salah satunya bicara mengenai postmodern church. Yang dimana semua orang sudah tidak pegang buku Alkitab. Dan banyak jemaat mereka yang protes. Pendeta kok gak bawa Alkitab ya? Kalau di sini protes gak kalau pendetanya gak bawa Alkitab? Saya sekarang agak susah baca yang buku. Mata udah plus. So tahu ya umur saya berapa ya. Kalau saya pakai ini lebih kelihatan jelas. So, kita baca sama-sama di Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anak-anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Sebentar, saya potong di sini. Di sini ada anak SMA? SMP? Ada? Kuliah? Ada? Ini bisa jadi kabar baik. Jadi nggak ada tugas, nggak bikin PR di hari Sabat. Kita lanjut. Atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan. Atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Mari kita berdoa sebentar. Jesus, thank you. Terima kasih untuk undangan, untuk rest yang kau berikan kepada kami. We offer to you our tired body. Kami persembahkan kepadamu tubuh yang letih. Kami persembahkan kepadamu jiwa yang gelisah. Kami persembahkan kepadamu hidup kami. Berikan pagi hari ini kepada kami telinga untuk mendengar
dan mata untuk melihat semua yang Engkau sediakan bagi kami pada hari ini. In Jesus' name we pray. Amen. So saya akan mulai dengan satu gambar yang saya akan tayangkan di LED. Bisa dikeluarkan gambar Sisyphus. Ada yang tahu? Ini gambar apa? Sisyphus, ini kisah, tapi ini mitologi ya, mitologi Yunani nih. Sisyphus ini seorang raja yang licik dan penuh tipu daya. Nah, ceritanya dia ini dikutuk dengan hukuman abadi. Ini mitos ya, ini cerita. Dia dikutuk dengan hukuman abadi dengan dia harus mendorong batu yang besar itu ke atas bukit yang curam. Kemudian digelindingin lagi. Kemudian dia harus dorong lagi terus ke atas. Kemudian gelinding lagi seumur hidup dia. Jadi nggak ada habis-habisnya. Dia akan dorong terus batu itu ke atas dan kemudian gelinding dan dia dorong lagi ke atas. Sebenarnya kita bisa lihat ini di kehidupan kita. Kita bisa lihat ini at the some point we know that what is Sisyphus di kehidupan kita. Bukannya secara literally kita bawa batu dan kita boyong kemana-mana. Ya sambil jalanan yang naik. Atau kalau Anda yang suka naik sepeda taruh beban berat dan kemudian naik sepeda. Tapi kita bisa tahu seperti apa terjadi dalam hidup kita. Contohnya, siapa di sini yang laundry, yang cuci baju? Cuci baju, setrika, ada? Ya, oke. Nah kalau di rumah cuci baju masuk ke laundry, tapi yang beresin semua suami saya. Dia suka katanya. Jadi saya pakai, I think that you are think. Jadi saya pakai, bener gak dia benar-benar suka tuh beresin. Jadi kalau laundry udah datang tuh 3 pack gitu. Nanti dia duduk di depan TV. Dia buka satu-satu plastiknya, dia susun mana baju saya, mana baju dia, mana bajunya Ana. Kemudian mana yang mau disetrika dia pisah-pisahin. Nah setiap ada laundry pasti dia yang kerjain. Jadi saya juga tanya, Dir itu kamu memang suka? Atau saya asumsi kamu suka. Dan dia bilang, saya suka. Kemudian setrika. Ternyata dia suka setrika saudara. Saya tidak suka setrika. Dia suka setrika. Saya bilang, kenapa kamu suka setrika? Itu yang paling dibenci. Dia bilang, saya suka karena saya sambil setrika, saya dengar khotbah. Jadi saya bisa tenang sambil dia setrika, dia dengar khotbah. Oke, so aman. Meringankan. Karena kita gak pakai pembantu. Saya kadang-kadang ya seminggu sekali panggil orang datang bersihin. Tapi sisanya kami berdua. So kita bayangkan Anda melakukan cuci baju atau setrika ya. Dia udah setrika semuanya. Selesai. Lega ya terus dia lihat. Dia masukin ke lemari. Lemarinya Ana. Bagiannya saya. Kemudian dia atur semuanya. Nanti dia komentar sendiri. Bajumu banyak juga ya. Ini bajuku mau taruh di mana? So anyway, kemudian saya bilang, saya bawa lagi sekitar 6-7 lembar, saya taruh lagi di keranjang. Tuh. Masih ada. So imagine, segala sesuatu yang kita kerjakan, udah selesai kemudian nambah lagi. Sama seperti Sisyphus yang dia bawa batu besar ini sampai ke atas, kemudian gelinding lagi ke bawah dan dia bawa lagi ke atas. Another thing yang lain lagi adalah cuci piring. Siapa yang suka cuci piring? Nah, percaya nggak? Suami saya suka cuci piring. Dia suka cuci piring. Saya tanya lagi, kenapa kamu suka cuci piring? Sambil saya cuci piring, saya taruh khotbah samping saya dan saya bisa sambil cuci, beresin piring-piring. Oke. So, saya nggak asumsi. Jadi kadang-kadang saya bilang, udah saya aja, piringnya lagi banyak. So, berapa banyak Anda udah cuci piring, udah bersihin semua, udah rapi. Lega ya, seneng ya. Akhirnya selesai numpuk. 5 menit kemudian datang lagi cucian. Penuh lagi. Ada lagi di tempat cuci piring, gelas. And can you imagine kalau Anda punya pasangan yang 1 hari minum
pakai gelas 6 biji. Ambil gelas, masuk minum, habis taruh. Nggak tahu dia ngapain, nanti muncul lagi, dia ambil lagi gelas, dia isi air, kemudian dia minum, dia taruh. Dihitung-hitung dalam 1 hari Anda mencuci 6 piece gelas. Nggak ada habis-habisnya. Yang ketiga, email. Bagi Anda yang kerja email, inbox Anda penuh sekali. Saya pernah diprotes orang, itu kok email gak dibalas-balas ya. Saya bilang yang mana yang email gak balas-balas. Saking banyaknya email yang perlu dibalas sampai miss. Kemudian Anda kosongkan email, Anda udah reply, semuanya selesai dan Anda begitu bangga. Sudah selesai semuanya Anda umumkan. Tiba-tiba teman Anda bilang, oh iya saya lupa. Saya mau email kamu sesuatu dan kamu harus cepat balas. Another email. Dan yang terakhir, saya beri contoh, parenting. Ngasih makan anak. Kira-kira ngasih makan anak gimana? Boleh ya harusnya makan-makan gitu loh. Kenapa sih? Nanti udah jatuh ke sana, tumpah kemana, belum lagi kalau gak mau makan. So banyak hal yang terjadi pada waktu kita menjalani hidup kita. Saya kalau malam udah beres semua, kalau anak maunya tidur sama saya. Kadang-kadang kalau urgent ya sama dedinya tidak ada pilihan. So selesai, dia tidur, saya bangun, saya harus beresin semua mainan dia. Kadang-kadang saya kasih dia beresin, kalau saya lagi ngajarin, tapi kadang-kadang saya lihat dia udah terlalu capek, so saya beresin. Rapiin semua ruang tamu, ruang tengah. Weda selalu kasih saya appreciation. Jadi setiap give appreciation, dia selalu ngomong, dear thank you ya untuk selalu bikin rumah itu tidy. Kamu selalu berapi itu rumah, jadi enak lihatnya. Karena saya suka bersih-bersih, saya suka rapi-rapi. So dia appreciate bagian itu. Kemudian anak sakit, ya baru seminggu sakit ini. 2 minggu depan sakit apa lagi? 3 minggu sakit apa lagi? Bulan depan sakit apa lagi? Pak Selin sampai bilang, Erlin kenapa anakmu sakit terus? Sebenarnya saya juga tidak tahu. So apalagi udah K1 K2 baru aja sembuh 1 minggu kena lagi batuk pilek. Baru sembuh 2 minggu kena lagi batuk pilek. Nanti sakit perut, nanti sakit apa. Dia tahu saya lagi ngomongin dia. Ini lagi nempel, lagi gak mau ke TL ya. So, ini yang terjadi dalam kehidupan kita seakan-akan dunia itu tidak bisa berhenti. Which is, we need the gift of Sabbath. So, banyak dari kita tidak memiliki hubungan yang sehat dengan pekerjaan kita. Banyak dari kita tidak memiliki kehidupan ritme yang teratur. Yang kemudian membuat kita tidak bisa mengeksplor kehidupan kita yang ada di bawah permukaan. So kondisi buat saya secara pribadi, kami keluarga saat ini, transisi anak saya dari preschool masuk ke primary, buat dia tough. So dia sempat mengalami anxiety. Nah, kita juga kadang karena dia sedikit dalam 1 hari bisa 4-5 kali bilang sakit perut. Saya bawa ke dokter dan kemudian saya tanya dokter anak kecil bisa mas? Oh dia dokter bilang no. Oke, dia nggak bisa ke belakang BAB seminggu. Kemudian akhirnya bisa. Dan kemudian saya biasa kayak gitu kan as a parents sometimes pikiran jalan dengan cepat. Ke dokter ini ada apa, ini lihat ini, cepat sekali pikiran jalan. Saya lupa. There is a time di mana saya harus diam dan tenang and listen. Pada waktu saya diam dan tenang, I can be present. Saya nggak sibuk dengan permukaan sakitnya dia, sakit perutnya, nggak enak perutnya, mual. Saya nggak sibuk dengan itu. Tapi when I rest and silent, I can listen and I can be present dengan anak saya. I can feel what she feel. So setelah itu singkat cerita kami menemukan that dia ada anxiety dengan perpindahan masuk ke primary dengan teman-teman yang 80% baru. Kemudian biasanya banyak mainnya, ini jam 8 kurang 1/4 sampai jam 2
2:45 belajar. Dan lebih teratur, lebih disiplin. So one day dia pergi, waktu dia ke sekolah dan kemudian kami harus bawa pulang. Karena dia bilang perutnya gak enak. Kemudian saya duduk, saya diam. Dan dia di depan saya, Weda udah di kantor, dia di depan saya dan saya tanya, sakitnya yang mana? Dan dia tunjuk di bagian pusar. Saya tanya, what do you feel? Dan dia katakan, I don't like this one in the class. Okay, why? Bad word, dia suka bilang bad word. And I don't like it. So when I be present with her, I can feel the anxiety. Saya bisa rasakan itu. Akhirnya saya menemukan jawabannya. Dan saya bisa berada bersama-sama dia melewati masa-masa itu. And saya bicara pada diri saya, oh this is the time di mana bukan sekedar saya ada di rumah bersama anak saya, bukan sekedar saya ada di rumah kerjain pekerjaan rumah tangga, but saya be present, ada bersama-sama dengan dia. So kita bisa ada di rumah, tapi kita nggak be present with our spouse ataupun dengan anak-anak kita. We busy dengan segala yang ada di pikiran kita. Kita sibuk dengan segala kekhawatiran kita. Kita sibuk dengan segala ketakutan kita. So the only one things yang kita bisa lakukan untuk kita be present dengan keluarga kita pada waktu kita menyingkirkan segala kesibukan yang ada di pikiran kita dan kita hadir buat orang tersebut. So I thank God that saya punya masa yang dimana saya diam selama 7 tahun. Yang sebelumnya saya pernah share kepada Anda semua. That I am not doing anything. Saya gak lakukan apapun juga. Dan pertama-tama is so difficult. Because I feel useless. Saya merasa useless. Saya merasa tidak ada artinya. But selama saya mentaati Tuhan untuk saya berdiam. Selama 7 tahun. Dan kemudian walaupun saya kembali ke sini. Saya tidak langsung sibuk pelayanan. Saya banyak waktu yang saya diam. Saya pun ke kantor part time. Jam 1 saya pulang. Saya pulang saya bisa solitude silent. Kadang-kadang di kantor saya ambil waktu untuk solitude silent. Pulang saya solitude silent lagi. Dan sambil tunggu anak saya pulang sekolah. But the thing yang saya mau sampaikan adalah. Membuat ritme hidup kita slowing down, ambil waktu untuk kita berdiam, membuat kita menjadi human. Membuat kita menjadi manusia, slowing down membuat kita menjadi manusia. Who I am tidak ditentukan oleh apa yang saya lakukan. Posisi saya tidak menentukan siapa saya. Tetapi being with him is more important than anything. Dulu yang saya kejar adalah berhasil di pelayanan. Dulu yang saya kejar adalah anointing. Kelihatannya rohani, yang sekarang I have been anointed. Kalau saya mau ada di mimbar, kalau saya mau berbicara pada orang, kalau saya melayani orang, I have to being anointed. Saya harus diurapi. Urapan itu harus nyata. Urapan itu harus ada. Kalau saya mimpin pujian, hadirat Tuhan harus ada. Everything about doing. I have to make sure apapun yang saya lakukan harus ada urapan Tuhan, harus ada hadirat Tuhan. More souls, lebih banyak menangin jiwa, lebih banyak memunitkan orang. Banyak hal yang saya lakukan, but semuanya di permukaan. Tapi setelah 7 tahun saya mengambil waktu, sabat, long sabat, and slowing down. Sekarang tidak ada yang saya kejar, kecuali being with Jesus. Keberadaan saya tidak ditentukan oleh posisi saya, keberadaan saya tidak ditentukan oleh tebalnya atau tidaknya urapan, berhasilnya atau tidak doa dengan orang dan doa saya dijawab, bukan itu lagi. Kalau dulu doakan orang doanya yang dia jawab, aduh ada yang salah gak ya sama saya? Saya diurapin gak ya? Aduh saya kurang rohani. So anything yang membuat tekanan ada yang tanpa saya sadari saya buat sendiri. Even saya kejar kekudusan, even saya kejar anointing. That itu membuat saya menjadi sombong. And I put myself di atas orang rata-rata. I'm more than you are. Because I'm anointed and I'm holy.
Nah itu sangat-sangat sombong yang tidak saya sadari. But being slow down, Tuhan buka semua. Waktu saya ambil waktu untuk sabat, Tuhan bongkar apa yang berada di bawah permukaan daripada hidup saya. Segala kemegahan, segala keberhasilan, segala urapan, Tuhan bongkar apa yang ada di bawahnya. Pengakuan, ketidakamanan, insecure, sombong, pembuktian diri, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, takut ditolak, rejection, everything. Dan mulai muncul ke permukaan when I'm slowing down. And saya belajar untuk peluk itu semua. And that's here I am. Saya seperti itu, but now saya berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa mengubah saya, amen. So going back dengan apa yang Apostle Indri preaching about Sabbath rest. Sabat artinya rest is not a day off. So sekali lagi saya katakan, Sabat artinya rest, not a day off. Saya mau tanya, kalau di Indonesia day off-nya seperti apa? Kemarin saya diskusi sama suami saya, day off kamu kayak apa? Day off bukan rest. Ke Mangga 2. Shopping, ke mall, keliling mall. Ya, apalagi? Nonton Netflix. Nonton bioskop. Ke cafe, me time katanya. Ya, shopping mall. Pernah nggak Anda pergi ke mall shopping? So begitu Anda di mall, Anda sudah punya urutan apa yang harus dibeli. Lari ke Century, lari ke Food Hall, Ranch Market. Habis itu di situ nggak ada, harus lari ke Guardian. Belum beli itu, harus beli ke sana, Daiso. Apalagi kalau Koni sering bilang jangan yang mahal-mahal, yang di bawah aja. Atau ini sini yang lebih murah di Mangga 2. Oke, abis ini kita lari ke Mangga 2. At the end of the day, apa yang kita lakukan? Is tired. Saya pernah ke Mangga 2 sama Eka. Dari pagi kita jalan, bopong cari pesanan semua yang kita harus beli untuk TL. Dan kemudian sampai di rumah, teler. Ya ada senengnya kita bisa jalan keliling. Nah kalau saya suka di Sabat saya suka lakukan itu ke pasar basah, tapi yang di pasar modern ya. Tapi di sana saya bukan memenuhi daftar yang saya harus beli. Kalau enggak saya harus lari ke pasar, ke ikan, lari ke ayam, cari ayam kampung, lari kemana. But I just jalan, lihat daun apa yang segar. Oh itu bagus juga beli. Kalau yang di sana buah, suka lihat dengan apa yang orang lakukan di pasar basah dan ambil. Tapi bukan sesuatu yang sekejar dan kemudian menjadi rush. Ya. Seringkali kita melakukan day off kita dengan kita memenuhi berbagai macam hal yang kita harus lakukan dan selesaikan di hari itu. Nonton, drama Korea masih ada 4 episode. Sisa 4 episode, nonton, soalnya besok udah selesai day off-nya. Jadi nonton, kira-kira kemudian udah sore. Ya. Kemudian dengar dari temennya di kantor, lagi ada drama Korea yang ini bagus banget kamu nonton. Berapa episode? 16, 20, 24, 26. Tuh, dikejar terus sampai selesai. Dan penasaran kan? Penasaran lanjut lagi. Jadi itu kira-kira rest atau kamu lagi mengejar, berburu untuk mengetahui kisah cerita drama Korea. So, anyone relate on this? So saat ini apa yang orang lakukan adalah sebelum saya jelaskan lebih detail mengenai Sabat. Berapa banyak dari kita kalau ketemu orang berkenalan, apa yang kita lakukan? Kita tanya, what do you do for living? Right? Kamu kerja apa? Apa yang kamu lakukan? Kenapa? Karena begitu banyak identitas orang itu dibungkus di dalam apa yang dia lakukan. Begitu banyak identitas orang dibungkus dengan apa yang dihasilkan. So we want to know saat ini dengan kita mengerti rest, kita mau tahu who is your parents? Who is your spouse? Who is your children? What makes you feel you?
What makes you feel alive? Siapa orang tuamu? Siapa anakmu? Oh, ini anak saya. Anak saya sekolah di sini. Ini pasangan saya namanya ini. Kemudian apa yang membuat kamu tuh full alive? That's human. Itu seseorang. Nah, buat saya yang membuat saya full alive when I'm being with Weda and Ana. Melakukan apa aja asal bersama mereka. Mungkin kalian juga seperti itu. Ada yang fully alive kalau kamu bersama keluarga, bersama ipar-ipar, bersama mertua, bersama orang tua. Ada yang fully alive waktu melihat, kalau saya yang lain adalah lihat beach. So saya suka bilang sama suami saya kalau ke Bali, liburan saya mau kamar yang menghadap beach view. Kalau enggak kita di rumah saja. Karena itu bukan rest, hanya pindah tempat. So saya suka pilih karena kalau di situ saya bisa duduk berjam-jam, just sit down and look at the beach, warna biru and enjoy suara ombak, enjoy lautnya, anginnya, and I can enjoy duduk berjam-jam di situ. Just sit, tidak ngapa-ngapain, duduk aja. Kadang-kadang ambil buku satu lembar baca, saya simpan. Ana duduk lagi di situ, Ana datang, kita snuggle, foto-foto, it's just rest. Nah saya nggak tahu apa dengan kalian, so kalian harus ketemu apa yang membuat kamu fully alive, apa yang kalian interest. So kenapa ini semua penting? Because we are more than what we do. Sekali lagi, we are more than what we do. Kita lebih dari sekedar apa yang kita lakukan. We are not doing. Human doing. We are human being. So penting sekali untuk Anda tahu apa yang membuat Anda fully alive. Apa yang membuat Anda tertarik dan bisa rest jiwanya. Anda perlu tahu. Because, jangan katakan bahwa itu tidak rohani. That's spiritual. Itu rohani. Kenapa? Because sekali lagi Anda lebih berarti, Anda lebih sekedar apa yang kamu lakukan. So perhatikan di apa yang dilakukan di Keluaran 20. 10 hukum Taurat diberikan setelah orang Israel keluar dari perbudakan. Right? 10 hukum Taurat diberikan setelah orang Israel keluar dari perbudakan. Yang diperbudak selama berapa ratus tahun? 400 tahun. Orang Israel diperbudak 400 tahun. So selama 400 tahun orang-orang ini hanya tahu satu hal, yaitu W-O-R-K. K-E-R-J-A. Kerja. Work. Slavery. So saya nggak tahu umur Anda berapa sekarang. Apakah Anda 30, 40, 50, 60, 80 tahun. So the whole your life apa yang kalian tahu? Kalau orang Israel 400 tahun ini yang dia tahu hanya kerja. Budak. Perbudakan. So tidak ada waktu dan mereka tidak kenal holiday. Mereka tidak tahu apa itu cuti. So anyone yang tidak pernah ambil cuti, I encourage you. Take cuti, ambil cuti, take leave. Tidak ada weekend. Nah kalau yang kerja di GGA memang weekend gak ada. Tapi ada Monday ya. So, kemudian mereka memiliki satu identitas, yaitu saya kerja, itulah saya. I work, therefore I am. Itulah orang Israel. Nah, banyak dari kita tahu apa artinya ini. Banyak dari kita mengalami krisis iman, krisis identitas pada saat hidup kita tidak menghasilkan tujuan. Hidup kita tidak menghasilkan output yang berarti yang kita kerjakan. Pada saat hidup kita ini, kita lihat bahwa tidak ada output, tidak ada hasil yang kita kerjakan, kita merasakan ada sesuatu yang hilang. Because selama ini identitas kita adalah apa yang kita lakukan. Pernah ada satu ibu rumah tangga, dia telepon saya. Bukan ibu rumah tangga, sebenarnya dia wanita karir. Dia telepon saya dan dia tanya, menurut kamu, saya rencana untuk ambil keputusan untuk menjadi ibu rumah tangga.
Oke. Dan menurut kamu gimana? Karena saya merasa tinggal di rumah itu useless. Jadi dia lebih memilih jadi wanita karir. Dan saya kembali, anaknya ada 3. Saya tanya sama dia, apakah suamimu, kalian secara ekonomi kekurangan? Dia bilang tidak, more than enough. Income kami 3 digit. Oke. So kamu gak butuh more money untuk kebutuhan keluarga kamu? Dia bilang tidak. Oke. So waktu kamu kerja sebagai karir, apa yang kamu dapat? I feel I am someone. Aku sesuatu. Aku bukan sekedar ibu yang diam di rumah. Aku seseorang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa banyak sekali orang yang membawa identitasnya dengan apa yang dia lakukan. Jadi orang Israel ini diperbudak selama 400 tahun. Dan pada waktu mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mengirimkan seorang penyelamat yang namanya Musa. Dengan pernyataan, let my people go. So mereka dibawa keluar dari Mesir, menuju tanah perjanjian. Kemudian di tanah perjanjian Tuhan mulai membentuk umatnya, shape his people sebagai umat yang baru. Melalui satu set hukum di mana Tuhan memberi 10 hukum Taurat. Sama seperti kita keluar dari dunia, kita lahir baru, keluar dari dunia, tapi kita tidak pernah menghidupi hidup yang baru. Hidup kita tetap sama seperti pada waktu kita belum menerima Yesus. Dengan kita sibuk dengan apa yang kita kerjakan, kita membangun identitas kita dengan apa yang kita lakukan. Nah, apa yang Tuhan berikan contoh dari orang Israel yang keluar dari Mesir, dan Tuhan dengan tema, dengan statement, let my people go. So, orang Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, dan mereka masuk tanah perjanjian. Setelah ada di tanah perjanjian, Tuhan memberikan satu set hukum yang baru karena dia menginginkan umatnya menjadi umat yang baru. 10 hukum Taurat ini tidak diberikan untuk menyelamatkan umat Tuhan. No, sekali lagi saya katakan. 10 hukum Taurat tidak diberikan untuk menyelamatkan umat Tuhan. 10 hukum Taurat itu diberikan untuk memberikan kehidupan yang sesungguhnya bagi umatnya. Cara hidup orang yang sudah merdeka hidupnya seperti ini. That's why Tuhan kasih 10 hukum Taurat. Got it? So, Tuhan tidak mengatakan kepada orang Israel, kamu taati 10 hukum Taurat ini, kemudian aku akan menyelamatkan engkau dari perbudakan Mesir. Enggak. Tuhan dengan anugerahnya dan mengulurkan tangannya, menebus umatnya dan mengatakan, sekarang aku mau engkau hidup dengan cara yang berbeda. Tuhan mau memasukkan dignity. Tuhan mau memasukkan harga diri. Tuhan mau memasukkan martabat yang baru ke dalam umat Israel. Tuhan mau mereka tahu bahwa alasan mereka diselamatkan adalah untuk mendemonstrasikan apa artinya hidup mengikuti Tuhan. Bagaimana dan apa artinya hidup sebagai orang merdeka. Di Roma 6 ayat 16, firman Tuhan katakan, kita baca mengenai perhambaan. Adakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun ke dalam ketaatan yang memimpin kamu ke dalam kebenaran. So let's see. Tuhan memanggil kita keluar dari perbudakan. Perbudakan yang ada di dunia bagi orang Israel, perbudakan di Mesir. Yang dimana orang Mesir hidup 400 tahun diperbudak menghasilkan batu bata tanpa istirahat sama sekali. Dan 400 tahun tidak mudah untuk melepaskan mental perbudakan. So that's why di tanah perjanjian Tuhan memberikan 10 hukum Taurat supaya orang Israel hidup dengan 10 hukum Taurat ini dan dia bisa tahu bagaimana hidup sebagai orang yang merdeka.
Sama seperti kita keluar dari perbudakan dunia, yang dimana di dunia kita adalah apa yang kita lakukan, kita adalah apa yang kita miliki, kita adalah apa yang kita punya, uang sebesar apa yang kita punya, bisnis apa yang kita punya. Saya mau tanya kepada Anda, kalau Anda bertanya kepada diri Anda sendiri, kata sukses, definisi sukses di dirimu, di kehidupanmu, di keluargamu itu apa? Uang yang banyak, punya perusahaan, punya mobil 3. Apa yang Anda definisikan mengenai kesuksesan in your life? Yang Anda bawa itu karena apa yang keluargamu katakan. So now kita ditebus dengan darah Yesus. Perjamuan yang baru saja kita ambil, yang artinya kita dibebaskan dari perbudakan semacam ini. So why? Kenapa kita hidup dengan hidup yang sekarang juga dengan mental yang sama? Seperti apa yang saya lakukan? Saya adalah orang yang diurapi. Saya adalah orang kalau mimpin pujian hadirat Tuhan kuat, urapan Tuhan datang. Saya adalah itu, ministry, my identity dengan apa yang saya lakukan. Because kesuksesan di mata saya, di kehidupan saya yang lama, dan apa yang orang tua saya lahirkan di dalam saya adalah waktu saya menjadi someone yang dihormati, yang diakui. Nah, Tuhan mau membebaskan kita dari kehidupan seperti itu. So we know, kita tahu how to be free. Whom the Son set free is free indeed. Free seperti apa? Kehidupan yang merdeka. Kita tidak hidup dengan apa yang orang katakan. Kita tidak hidup dengan apa yang orang hakimi hidup kita. So, Tuhan katakan di Keluaran 20 ayat 1 sampai 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. So dia mau umatnya tahu bahwa aku mengasihi engkau dengan kasihku yang kekal. Aku menyelamatkan engkau, sekarang aku perintahkan kepadamu. So God's love always come first. Kasihnya Tuhan yang selalu datang pertama. Bukan karena hukum. And His love, kasihnya dia tidak bersyarat. Dia memberikan 10 perintah. Itu adalah sebagai ekspresi dari kehidupan yang ditebus. Sekali lagi, hukum Taurat diberikan itu adalah ekspresi daripada kehidupan orang yang sudah ditebus. So umat yang sudah ditebus adalah umat yang menghidupi 10 hukum Taurat itu. Yang menarik di sini adalah cara kita berhubungan dengan Tuhan banyak kali dinyatakan dari bagaimana kita memandang Tuhan. Ada beberapa orang yang percaya bahwa Tuhan mengasihi kita tetapi tidak bisa memberikan peraturan kepada kita. Dia memerintahkan kita. Nah itu seperti Tuhan yang memanjakan, ya udah gak apa-apa, yang penting I love you. That's it. But He loves us, but He doesn't command us. Ada orang pemikiran seperti itu. Ada juga orang yang percaya bahwa Tuhan beri perintah kepada kita tetapi tidak mengasihi kita. Nah, apa yang Tuhan, nah itu kalau seperti Tuhan yang tirani. Nah, apa yang Alkitab katakan? Alkitab katakan Tuhan mengasihi kita tetapi juga memberikan perintah kepada kita. Karena perintahnya berdasarkan kasihnya. Saya ulangi sekali lagi ya. Tuhan mengasihi kita, oleh sebab itu dia memberikan perintah kepada kita. Dan perintahnya berdasarkan kasihnya. So hukum Tuhan yang pertama adalah, jangan padamu ada Allah lain di hadapanku. Kemudian yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Kemudian yang keempat, mendapatkan tekanan yang paling panjang adalah mengenai sabat. Jadi kalau Anda lihat hukum 1, 2, 3, tapi yang keempat itu paling panjang penjelasannya. Penekanannya paling panjang. Kemudian hukum kelima sampai ke 10. Now, para rabi, teolog banyak mempercayai bahwa hukum 1 dan 3 ini adalah hubungan ke atas. Hukum yang kelima sampai 10 ke sesama. Nah, para teolog percaya bahwa impossible
kita bisa mentaati hukum 5-10 kalau kita tidak menjaga Sabat. Kalau bahasa Indonesia kan hormati hari Sabat. I like the English one, keep. Kita memelihara, pegang Sabat. So Anda kalau tidak melakukan Sabat, tidak slowing down, tidak rest, Anda akan kesulitan untuk memenuhi hukum yang ke-5 sampai ke-10. Karena jika engkau tidak istirahat, maka at some point, you're gonna kill somebody. Kalau Anda nggak istirahat, kecapean, Anda akan mengamuk sama siapapun juga yang ada di sebelahmu. Kalau Anda nggak istirahat, Anda akan mengkompromi area-area dalam hidupmu. Ada area-area dalam hidup kita yang kita lemah. You will fall into that. Dan kalau Anda nggak istirahat, Anda sangat mudah melanggar hukum yang lain. Itu sebabnya Tuhan katakan hormati hari Sabat, keep Sabat. Nah, satu-satunya hukum Taurat di antara 10 itu ada satu hukum yang kita langgar dan kita bangga kita telah melanggar. Tahu apa itu? Jadi 10 hukum Taurat itu ada satu yang kita langgar terus kita bangga lagi. Secara nggak langsung kita bangga dan kita umumkan. Kita kan nggak pernah ya bangun pagi terus begitu bangga kita taruh di sosial media. Atau ngomong sama teman, kemarin saya baru nyolong, mencuri dari bosku. Ada nggak? Bangga lah. No. Atau dengan bangga kasih saya high five, kemarin baru saja saya berzina. Nggak ada kan? Beda sama sahabat. How are you? I'm busy. Aku sibuk. Nah, coba kalau kita dengar aku sibuk, rasanya seperti apa? Aku orang penting. Aku dibutuhkan di mana-mana. Ya. Aku banyak kerjaan. Aku orang yang waktunya sangat terbatas. Dan begitu sibuk karena aku adalah orang yang penting. So kesibukan ini yang membuat kita melakukan doing. I'm busy. Dan kita dengan bangga mengumumkan bahwa kita melanggar hukum yang keempat. Yaitu hormati Sabat. So dengan saya understand sekarang. Kalau orang tanya, Erlin how are you? Kalau dulu kan baik tapi sibuk. Why? Kenapa saya jawab seperti itu? Merasa penting. Merasa I can do many things. And I'm someone. Kalau di gereja, I'm busy. Wow, bangga sekali I'm busy. Tapi tanpa sadari, sebenarnya kita sedang mengumumkan bahwa kita melanggar salah satu dari hukum Taurat, yaitu adalah hukum keempat. So di Keluaran 20 ada alasan Tuhan mau kita menghormati Sabat. Tetapi ada alasan yang lain juga Tuhan sampaikan di kitab Ulangan. Di Keluaran 20, alasan Tuhan kita mau supaya kita menghormati Sabat adalah kita mengimitasi Tuhan. Baca kembali ya, 20, bisa dikeluarin ayatnya tadi yang pasal Keluaran 20. Jadi di kitab Ulangan, Tuhan ulangi lagi 10 hukum Taurat. Jadi ini kelompok generasi kedua yang akan memasuki tanah perjanjian. Dan Tuhan ulangi lagi 10 hukum Taurat itu. Dan ada dua alasan yang berbeda di Keluaran 20 dan di Ulangan 5. Keluaran 20 dan Ulangan 5 ada alasan yang berbeda. Keluaran 20 dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan. Atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Perhatikan ya di ayat terakhir. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat. Di Ulangan 20, alasan Tuhan memberikan perintah Sabat adalah supaya kita mengimitasi Tuhan.
Di Ulangan 5, bisa keluarkan ayatnya, Ulangan 5 ayat 15. Perhatikan di sini. Sebab, ada di slide, oke. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. So, alasan kedua di Ulangan 5 Tuhan memberikan perintah Sabat adalah liberation. Kemerdekaan. Artinya jika engkau tidak bisa rest adalah indikasi daripada perbudakan. Jika engkau tidak bisa rest, itu adalah indikasi dari orang yang tidak bebas. Tapi jika engkau bisa rest, bisa Sabat, engkau adalah indikasi orang yang bebas. Karena orang yang bebas adalah orang yang rest. Kita tidak bisa istirahat kalau ada faktor internal dan faktor eksternal. Karena ada eksternal Firaun. Ada internal Firaun yang ada di dalam kita. So coba Anda pikirkan. Apa eksternal Firaun Anda? Apa internal Firaun Anda? Tekanan dari luar. Anda mengejar performance. Saya nggak bilang salah ya. Itu terus. Sampai nggak ada istirahat. Apa kata orang? Apa penilaian orang? Atau internal di dalam dirimu sendiri. Tuntutan yang kau berikan terhadap dirimu. Suara-suara yang ada di dalam. Sekalipun temanya pelayanan. Suara-suara apa yang ada di dalam dirimu? Your careers. Financial security. Bagian ini Apostle ada taruh di slide-nya minggu lalu kalau Anda perhatikan. Karir. Keamanan keuangan Anda, schedule yang over, commit, mungkin partners Anda, pasangan Anda, ataupun partners Anda di kantor, tempat kerja, atau bisnis. Bahkan pemimpin rohani Anda. Anak-anak, orang tua Anda, sosial media, our own ambition, ambisi pribadi kita. Tren daripada budaya yang ada sekarang. Bahwa I need to be relevant. Saya harus relevan. Saya harus sukses. Uang saya harus banyak. Itu sebabnya ada yang bisa berkata seperti ini. Kalau saya berhenti kerja, I'm gonna die. Saya akan mati. In my life sebelumnya, saya harus available melayani setiap saat. Libur nanti di surga. Istirahat nanti di surga. Kalau kita melayani dan istirahat atau tidur siang, itu tidak rohani sama sekali. I tell you the truth, itu yang ada di dalam pikiran saya. Di dalam saya. Sampai saya burn out. Saya harus memikirkan bagaimana kondisi jemaat. Bagaimana kondisi orang-orang di jemaat. Saya harus bisa menolong mereka. Saya harus bisa mendoakan mereka. Saya harus mengikuti apa yang pemimpin saya katakan. A, B, C, D harus plek. Kalau enggak sama, enggak bisa. Penilaian pemimpin saya kepada saya. Atau sekarang saya punya anak. Anak saya harus baik. Anak saya harus manis. Anak saya harus cinta Tuhan. Anak saya harus berapi-api dalam Tuhan. Oh mamanya khotbah kok. Oh papanya pelayanan kok. That's external, internal. Dan bisa menjadi eksternal. Karena ekspektasi orang di luar ataupun. And I take the expectation. Dan saya taruh di dalam saya. Oh kalau anak saya enggak cinta Tuhan. Kalau anak saya malas ke gereja. Ada yang salah dengan keluarga saya. Ada yang salah dengan saya. Nah everything. Segala macam tuntutan dan suara-suara. Oh saya harus hidup apa adanya miskin. Segala sesuatu kekurangan. Because kan melayani. Apalagi muncul tuh di sosial media. Di data loh. Hamba Tuhan A punya apa aja. Hamba Tuhan B punya apa aja. Di data semua. Ada orang loh kurang kerjaan. Di data semua. Jamnya pakai jam apa.
Jasnya pakai jas apa? Kalau ini Mango kok. Bukan Massimo Dutti. External Firaun, internal Firaun yang ada dalam kita. Yang ada di jiwa kita. Sehingga our mind cannot rest. Pikiran kita gak bisa istirahat. Jiwa kita gak bisa istirahat. So Tuhan ulangi lagi di ulangan 25 ayat 15. Why keep Sabbath? Liberation. Kemerdekaan. How come saya melayani Tuhan? How come kita bilang kita ikut Tuhan? Tapi kita terbelenggu, kita diperbudak. So if you cannot rest, it's your indication of a slavery. Interior dan eksterior Firaun ada pada kita. So that's why ini yang Tuhan katakan. There is so much to focus in from inside and outside. Therefore, I am inviting you to rest. Tuhan tahu persis. Banyak sekali dari outside, dari inside dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dia invite, dia undang kita untuk rest. Ada orang katakan bahwa Sabat tidak sama dengan you cannot or tidak boleh ini. Jadi menjadi hukum. Jadi kalau Sabat kamu nggak boleh ini ya, nggak boleh ini, harus begini, harus begitu. Itu menjadi hukum. Ada juga orang Sabat, dia mengatakan bahwa itu tidak relevan dengan sekarang. Tapi sekali lagi saya mau katakan apa yang Tuhan katakan, bahwa dia mengundang kita untuk rest, untuk Sabat. Because your life, hidupmu is more important than what you do, than what you produce. Hidupmu jauh lebih penting daripada apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu hasilkan. Amen. So kita perhatikan Sabat, ada 4 poin Sabat. Yang pertama, stop. Apa yang kita stop? Stop dari paid dan unpaid work. Kita stop dari pekerjaan yang dibayar maupun yang tidak dibayar. Kita stop bekerja, kita stop thinking about working. Kita stop worry, kita stop khawatir, kita stop mengingini. Kita stop khawatir, kita stop bekerja dan memikirkan pekerjaan. So, stop. Nah, Anda mungkin mau tahu apa yang saya lakukan di Sabat. Saya lakukan pada Sabat Senin, I stop everything. So we plan, kita rencanakan, kami secara keluarga, kami rencanakan apa yang kami akan lakukan dari Senin. Jadi sebelum Senin, semuanya kita udah bereskan di hari Sabtu, Minggu, Jumat. Nah kalau saya udah tahu, saya akan khotbah hari ini pagi, udah ada schedule pagi dan sore di BSD. Saya plan all my Sabat yang akan lakukan Senin itu di hari Jumat. So Weda udah text saya dari Bali. So what do you expect on your Sabat on Monday? Dia tanya saya apa yang kamu expect untuk kita lakukan. Because dia gak mau asumsi bahwa dia mau ini, dia mau A, dia mau B, terus saya setuju aja. Jadi dia tanya sama saya kemarin Jumat. Apa yang kamu expect untuk our Sabat di hari Senin? So saya bilang okay, I expect we go to, gak usah sebut merek, 115 Coffee. Ada menu yang saya suka di situ, brunch and duduk berdua. Itu waktu yang kita pakai pagi. So pagi siapin anak ke sekolah and then kita pulang di rumah. We have our time together. Be present with each other. Kita ngobrol. Kadang-kadang saya biasanya kalau Senin pilates dulu. Jadi setelah itu baru duduk ngobrol and be present with each other. And just the two of us enjoy each other. Dan kemudian kita keluar, kita pergi ke have coffee, brunch sama-sama. And we have deep talk, ngobrol, sharing what I feel, what he feels. Bagaimana dengan apa yang kita lagi hadapin, apa lagi ada di jiwa kita, kondisi keadaan kita. Dan kemudian that's it, kita pulang ke rumah. And yang Weda mau cuma satu, tidur, sleep.
So itu dia sangat nikmat, jadi saya izinkan udah dia sleep and I can read my books, EHS books, or yang untuk persiapan kadang-kadang kita juga ada tugas, saya enggak terlalu pikirin tugasnya, but I just enjoy selembar 2 lembar and meditate. Dan kemudian sorenya kalau anak pulang sekolah, we go out, we have dinner and pulang ke rumah. Jadi sama sekali saya enggak lakukan pekerjaan rumah, saya enggak masak, saya enggak ini. I just want to be present with them. Dan kemudian kita di rumah jam 7, kita have Holy Communion. Kita punya perjamuan kudus bersama-sama dan we pray, kita doa, kita mendoakan satu sama lain. Kadang-kadang Ana pray for us, kita izinkan Ana berdoa buat kami as a parent. So the whole day 24 jam we really rest, kita stop untuk khawatir, stop untuk pikir kerjaan, stop mikirin pelayanan, stop mikirin orang, stop untuk mau apa, stop. Kemudian yang kedua resting. Resting is steward. Resting itu pada waktu Anda resting, Anda menjadi pengelola daripada tubuh, jiwa, and mind. So I encourage you untuk have some sleep. Tidurlah. Ya, kalau Anda libur biasanya kita snuggle dan tidur lagi lanjut sampai jam 10 pagi. Kemudian yang ketiga delighting. You delight. Why Jesus, menarik sekali sini delighting. Sesuatu yang you enjoy, sesuatu yang Anda suka gitu loh. Kalau Anda suka pergi, kayak saya suka, kadang-kadang kalau aku lagi kepengen ke pasar modern gitu. Makan bakmi apa di situ ya. Jadi udah kita ke sana, saya bilang, are you tired? Kamu harus nyetir. That's okay. Yeah, that's okay. I enjoy drive for you. Oke, udah. Saya nikmati untuk nyetirin kamu. Ya udah kita di sana, but there is a time waktu kita diambil waktu untuk menikmati juga waktunya dia suka sambil dengerin khotbah, buku dia udah sedia, jadi atau dia tungguin saya manicure, pedicure, dia baca buku sendiri, dia cari kafe. So anything yang kalian lakukan yang membuat Anda delight. Nah, saya menikmati manicure, pedicure, kalau ada anak saya bawa dia, kita manicure, pedicure sama-sama, or we go to for massage, anything, Anda bisa lakukan, anything yang membuat Anda delight, yang membuat Anda menjadi refresh. Ada beberapa orang juga yang go to supermarket, right Ricky? Supermarket, jalan, with spouse, milih ini, milih itu. It's anything yang membuat kalian menikmati. So yang keempat adalah contemplation, slowing down. So Anda mulai melakukan hal-hal yang Anda bisa duduk atau nikmati buku yang Anda suka. Tapi kalau baca buku stresnya jangan baca buku ya. Ada orang menikmati baca buku, jadi nggak apa-apa baca buku. Jadi setiap orang tuh berbeda. So again, Sabat is not reward for your hard work. Sabat bukan upah daripada kerja kerasmu. Sabat itu a gift, hadiah. It's a gift, katakan it's a gift. Now Sabat is a reminder that our work will remain incomplete. Ya sekali lagi. Sabat itu mengingatkan kita bahwa kerjaan kita itu memang tidak akan selesai. Ingat tadi yang saya kasih gambar depan, ada aja, pasti ada tambahan. So, kenapa seperti itu? Untuk kita recognize, kita tahu keterbatasan kita. Anda pernah lihat Master Chef, kalau udah lomba, udah waktunya habis, yang mereka disuruh lakukan apa? Hands up. Nggak boleh sentuh apapun juga kan? Kamu bahkan nggak boleh seasoning lagi. Up. So waktunya Sabat, tanganmu up. Don't touch anything. Ya. Jangan cari-cari inbox, cari-cari email. Kalau Weda, dia matiin semua tuh WhatsApp. Jadi dia sama sekali nggak mau, dia bikin silent semuanya, dia nggak pakai watch yang smartwatch. Itu dia taruh jauh-jauh, dia nggak akan pakai itu. WhatsApp-nya dia mati, dia bikin archive semua. And anything yang tidak mengganggu dia being present dan bisa rest. So Sabat is move us from production to be present. So Anda kalau mau catat ini, Sabat is move us from production to be present. Jadi membawa kita dari orang yang terus produksi and productive and to be present, hadir, benar-benar hadir. So the reason we keep Sabat bukan supaya kita lebih produktif.
The reason we keep Sabat justru supaya kita menolak the idol of productivity. Ya, so alasan kita keep Sabat justru bukan untuk membuat supaya kita lebih produktif. Kalau membuat kita lebih produktif, ya sama di mana-mana. Anda kalau kerja di perusahaan internasional, Anda diwajibkan ambil cuti supaya kamu lebih produktif. But Sabat bukan supaya Anda lebih produktif, tapi supaya Anda menolak berhala daripada produktivitas. So artinya apa? Because your life hidupmu lebih penting daripada apa yang kamu hasilkan. What you produce, what you accomplish, what you possess, your education. Something deeper about your life. Yaitu apa? To be present. To be human. Present for God and present for others. Hadir bagi Tuhan dan hadir bagi sesama Anda. So Sabat reminds us juga that we are not God. So Sabat mengingatkan kita juga bahwa kita bukan Tuhan. We can rest because God at work. Katakan ke kiri kanan Anda, kamu bisa istirahat karena Tuhan yang kerja. So we can rest because God at work. So, Anda pernah lihat, bisa dikeluarin gambarnya? Patung Atlas di New York. Nah, lihat. So, jangan jadi kayak gini ya. Jadi Anda topang semua duniamu di pundakmu. Jesus yang melakukan ini, everything he holds together. Itu Tuhan yang lakukan. Segala sesuatunya dia yang topang. Kolose dengan cepat saya kata di Kolose 1 ayat 17, saya ambil bagian amplified-nya ya. And he himself existed and is before all things. And in him all things hold together. He is the controlling cohesive force of the universe. So Sabat membawa kita untuk menyadari bahwa Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang in control. Pada waktu kita istirahat, kita tahu Tuhan yang topang semuanya. Dan terus bekerja. Amin. So Sabat point us to deeper rest found in God. Kita nggak living hidupnya striving. Dengan kalau saya punya ini, kalau saya cukup ini, kalau saya bisa capai ini, hidup saya akan lebih mudah. Kalau saya punya ini, saya baru merasa cukup. The rest yang kita butuhkan adalah jiwa kita. Jiwa kita membutuhkan rest. Matius 11 ayat 28. Inilah artinya Sabat. Matius 11 ayat 28. Kalau Anda mau tahu Sabat, this is Sabat. Are you weary? Indonesianya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di bahasa Inggrisnya perhatiin. Are you weary? Siapa di Anda sini yang letih? Carrying a heavy burden. Beban apa yang kalian pikul? Beban hidupmu. Mungkin bahkan beban orang tuamu. Mungkin bahkan beban anakmu. Mungkin beban pelayanan. Anything. Tuhan katakan, come to me, I will refresh your life. For I am your oasis. Simply join your life with mine. Learn my ways and you will discover that I am gentle, humble, easy to please. You will find refreshment and rest in me. For all that I require of you will be pleasant and easy to bear. Masuk Sabat adalah kita sedang memikul kuk yang Tuhan berikan. Dan inilah kuk yang Tuhan berikan. Sabat. Rest. Kita bisa rest karena anugerah Tuhan ada dalam hidup kita. Katakan ke kiri kananmu, kamu bisa rest karena anugerah Tuhan ada dalam hidupmu. So Sabat adalah greatest gift. Anda secara intentional accomplish nothing. Intentionally, secara sengaja. Anda accomplish nothing. Mencapai
Tidak ada. Nothing. And God loves you with an everlasting love. Saya experience ini 7 tahun. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. 7 years. And God bless me so much. Anda tahu rekening saya tiap bulan berapa? 7 tahun itu. 150 juta, 200 juta, 75 juta. Every month, 7 years, God never fails. Because I rest. Dan Tuhan katakan, keluarin statementnya Yesus sendiri. The Sabbath made for man, not man for Sabbath. Ini perkataan Yesus. Sabat buat manusia, bukan manusia buat sabat. God wants you to rest. Sudah berapa lama Anda striving? Sudah berapa lama Anda memikul beban dan tidak pernah mau taruh? Because itu bergejolak terus di dalam internal, eksternal Firaun yang ada dalam hidup Anda. Dan Sabat adalah hari is a healing day. A Sabbath is a day for healing, for salvation. Anda perhatikan Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, menyelamatkan orang di hari Sabat. Because Sabbath is a day for healing and salvation. Amen. So I believe Sabat ini adalah yoke yang Tuhan berikan pada kita. Karena dia datang untuk memberikan kita hidup. Life to the full. Anda tahu pada waktu Alkitab katakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Di bahasa Inggrisnya dikatakan itu adalah life yang full. Do you know life yang full apa? Ada love, joy, peace, gratitude, clarity, intimacy. Ini yang kita hilang. Jadi selama ini kita hidup tidak full. Because kita kehilangan ini. Damai. Gratitude, ucapan syukur. Love, joy, intimacy. We lose that part. Yang membuat kita tidak hidup full. So, mari kita tundukkan kepala dan izinkan Roh Kudus dan Tuhan point bagian mana yang Anda pikul selama ini. Bertahun-tahun. Beberapa dari Anda letih. Not just only, bukan hanya sekedar tubuh, tapi juga jiwa. And this is invitation from Jesus. Ini undangan dari Yesus buat Anda. Come to me, all you who are weary and heavy burden. Rest for your soul. Istirahat jiwamu, pikiranmu, dan rohmu. Come to me. Yesus katakan come to me. Because dia comes to give you life and have it to the full. The life that is true life. Kehidupan yang benar-benar kehidupan. Dan Jesus mau berikan itu bagi Anda. Tuhan mau memberikan kepada Anda kasih, sukacita, damai sejahtera, hati yang penuh dengan ucapan syukur, kejelasan, keintiman. Supaya Anda bisa aware akan Yesus dan keintiman Yesus masuk ke jiwamu. That's the life yang Yesus mau berikan.